نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Taysirul Alam Syarah Mursyidil Anam Nazam Nawaqidul Islam yang disyarah oleh Syekhuna Habib Abdul Ghafur As-Saqqaf Al-Lahji hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada An-Naqidur Rabi', pembatal yang keempat. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh rahimahullah, man Syekhuna Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ar-Rabi', yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadiyin nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafirun. Kata beliau, yaitu Syekh Habib atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, barang siapa yang meyakini bahwasannya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bimbingan selain bimbingan Nabi itu lebih sempurna dibandingkan petunjuk dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, dia meyakini juga hukum yang ditetapkan selain hukum Nabi SAW lebih baik dibandingkan hukum Nabi SAW. Jadi ini orang meyakini tuntunan bimbingan selain bimbingan Nabi Muhammad SAW lebih afdol, lebih bagus, lebih sempurna. Itu keyakinan dia. Maknanya dia menetapkan adanya syariat yang lebih afdol, lebih baik dibandingkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Atau istilah lain, ada ajaran yang lebih baik dibandingkan ajaran Islam. Faham sampai sini? Ada orang meyakini bahwasannya di sana ada ajaran yang lebih afdol dibandingkan ajaran Islam. Di sana ada hukum yang lebih afdol dibandingkan hukum Islam. Dia juga meyakini bahwasanya di sana ada tuntunan yang lebih afdol, lebih sempurna dibandingkan tuntunan ajaran agama Islam. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghit ala hukmihi fahuwa kafirun. Seperti orang yang lebih mendahulukan hukum taghut dibandingkan hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mengedepankan, lebih mendahulukan hukum taghut dibandingkan hukum Nabi kita Muhammad SAW. Fahuwa kafirun. Yang seperti ini hukumnya kafir. Ya, hukumnya kafir. Faham sampai sini? Qala an-nazim, berkata an-nazim. Siapa an-nazim? Syekh Saleh Al-Utsaimin, Saleh ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau ini alim ya ikhwan sebenarnya, namun qadarul masyafa'al waktu mau buka daurah dulu sempat ngajar beberapa kali di Masjid Nabawi, ada rutin, tapi qadarul masyafa'al di stop ya. Wallahu a'lam sebabnya simpang siur
ana ndak dapat berita yang valid ya, semuanya khobar yang ana tanya-tanya sama orang-orang yang di Saudi ya, berbagai macam khobar, tapi ya wallahu a'lam. Qala an-nazim, berkata an-nazim, warabi'u syaqiyyu, dan yang keempat ya, asyaqi. Asyaqi artinya orang yang sengsara, orang yang menderita, itu maknanya syaqi. Faha yarasa'u, hadyu fulanin la an-nabiyyu ajma'u. Yarasa'u itu mananya disebutkan situ tama'ah, aslun sahihun yadullu ala jasya'in wa tama'in, itu makna yang menunjukkan tamak ya. Faha, apa makna faha yang itu? Apa Dokter Fikri? Makna faha? Ya fuhu. Hah? Mulut ya, dia mengucapkan ya. Warabi'u syaqi faha yarsa'u hadyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la hadyu warabi'u asyaqi faha yarsa'u hadyu fulanin la an-nabiyyu ajma'u. Yang keempat, orang yang menderita. Orang yang menderita di sini maksudnya apa? Penduduk neraka, orang yang sengsara nanti di akhirat, adalah faha yarsa'u, tadi mengucapkan ya, adalah orang yang lebih mengedepankan harapannya, atau orang yang menyatakan, orang yang telah menyatakan bahwasannya petunjuk si fulan itu lebih dia harapkan dibandingkan petunjuk Nabi SAW yang telah disepakati. Jadi golongan yang keempat, asyaqi, adalah orang yang menyatakan, yang memberikan komentar, berarti dia ini agak unik ini, coba antum cari susunan itu dari mana dia. Berarti kan famun afwahun, fiilnya itu kan berarti faha, ya enggak? Dalam enggak murojaah ini famun afwahun, jamaknya itu. Biasanya alif itu kan gantian, ya enggak? Gantian, kalau enggak dari ya
alif layina, alif itu ganti dari wawu dia. Berarti asal fiilnya fawaha. Fawaha. Makanya ketika jamaknya famun itu afwahun, muncul lagi dia. Karena dia pasti muncul huruf aslinya itu. Warabi'u syaqifaha yarfa'u hadyu fulanin la hadyun nabi. Yang keempat, golongan penduduk neraka asyaqi, yaitu orang yang menderita, maksudnya penduduk neraka, ikhwan. Wa amal ladzina syaqu fa finnar, gitu. Syaqu ya. Wa amal ladzina syaqu fa finnar, adapun orang yang syaqu itu syaqi ya, fa finnar. Fa yarfa'u, dia menyatakan ya bahwasannya petunjuk Nabi SAW lebih dia dahulukan, bukan petunjuk atau petunjuk fulan itu lebih dia dahulukan dibandingkan petunjuk Nabi SAW. Aw anna hukmahu ra'ahu yarfa'u, atau dia memberikan pernyataan bahwasanya hukum fulan ra'ahu dia pandang yarfa' lebih tinggi li hukmihi dibandingkan hukumnya Nabi SAW. Fahuwal atam al anfa, ya, itu lebih sempurna atau lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih terbatas kelemahan kita bahasa Arab ya. Kalau menggunakan lafaz faha sama ro'a, kenapa nggak pakai i'taqadah? Karena di sini babnya i'taqadah. Ya. Kalau semata-mata dia memandang tanpa i'tiqad, ini butuh tafsil. Ya, butuh tafsil. Wallahu a'lam, mungkin Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan nazam seperti ini ya mungkin karena ingin menjabarkan juga dari makna ra'yu, ro'a. Karena kalau semata-mata ro'a itu butuh tafasil, butuh rincian. Ya, jadi mungkin beliau langsung memberikan isyarat ke sana. Berbeda dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan antara nazam sama nasarnya ini ada perbedaan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung memvonis kafir. Kenapa? Karena beliau mengatakan mani' taqadah, siapa yang meyakini. Berbeda dengan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyatakan apa? Faha ra'ahu, siapa yang menyatakan, fahayahu, memberikan komentar, menyatakan, ro'ahu, berpendapat. Berarti kan ini semua masalah butuh rincian ya. Mungkin seperti itu yang dimaksudkan oleh beliau. Wallahu a'lam. Qauluhu ar-rabi asy-syaqi, syaqiyur rajulu kafara wa dhalla, syaqiyya fi hayatihi. Makna syaqiyur rajul kafir. Sehingga maknanya ar-rabi asy-syaqi, orang yang kafir, orang yang sesat ya. Syaqiyya fi hayatihi ta'iba washtadda ana'uhu. Orang yang sengsara di hidupnya itu orang yang letih dan sangat-sangat susah. Ta'isa wa sa'at haluhu, aksuhu sa'idah. Ya, lawannya adalah sa'idah. Itu makna syaqiyah. Qauluhu yarsa', rasa'a ar-ra' was-sa' wal 'ain aslun sahihun yadullu ala jasya'in wa tama'in. Ya. Ra' sa' itu asal sahih yang menunjukkan makna jasya'. Jasya' itu kenyang, tamak ya, atau afan, jasya itu rakus, tamak ya sama semakna juga lah ya, jasya, tamak sama, rakus.
Itu kalau makna bahasanya, ya rakus. Itu maknanya apa? Lebih ngarep gitu loh. Itu maknanya. Qala Al-Kisai, berkata Al-Kisai, rajulun ra'i, rajulun rasi' huwa alladhi yarda bil 'atiyah bit tafif wa yukhadin akhdan as-saw yuqalu rasi'a rasa'an. Al-Kisai mengatakan ketika diberikan komentar rajulun rasi' maknanya huwallazi yarda bil minal atiyah bit tafif, ya. Adalah orang yang ridho dari suatu pemberian dengan penuh kecurangan, tafif, ya. Wa yukhadin akhdan as-saw, apa makna khadanah? Dan berteman dengan teman yang buruk. Yuqal rasi'a rasa'an. Ya. Itu maknanya rajulun rasi', orang yang ridho, ya, orang yang suka dengan suatu pemberian yang dilakukan dengan cara penipuan, ya. Dan berteman dengan teman yang buruk. Intinya makna rasa'ah itu makna yang negatif. Sesuai dengan makna-makna bahasa tadi, ya. Kalau kita perhatikan dia maknanya jasya'a wa tama', ya. Sehingga intinya dia ingin dapat sesuatu tapi dengan cara apapun, walaupun dengan cara yang tawfif, penuh kecurangan. Mas'alatun la khilafa, tidak ada khilaf, anna man ya'taqada anna hukma ghairillahi wa hukma nabiyhi sallallahu alaihi wasallam anfa' lil ibad jami'un lima salihihim fa innahu yakfuru bidzalik. Tidak ada khilaf bahwasannya orang yang meyakini bahwasannya, jadi tidak ada khilaf, siapa yang meyakini bahwasannya hukum selain hukum Allah. Antum lihat di sini tidak ada khilaf. Siapa yang meyakini hukum selain hukum Allah, ya, dan selain hukum Nabi SAW lebih bermanfaat bagi umat manusia dan lebih menyeluruh untuk kemaslahatan mereka, maka orang yang meyakini seperti ini yakfur bidzalik, dia dinyatakan kufur. Siapa yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah dan selain hukum Nabi SAW lebih bermanfaat untuk umat manusia, lebih menyeluruh kemaslahatannya, maka ini kufur. Qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak dinyatakan beriman sampai mereka mau berhukum kepada engkau ya Muhammad fima shajara bainahum, pada perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman.
Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu tasliman, dan mereka pasrah kepada engkau dengan plong. Atau afan, ya benar, mereka pasrah terhadap apa yang telah engkau putuskan dengan taslim, dengan betul-betul pasrah, plong maksudnya. Wa qala ta'ala, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, mereka tatkala diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk agar menghukumi mereka, tiba-tiba di kalangan mereka ada yang berpaling. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang telah mensyariatkan kepada mereka, menetapkan kepada mereka bagian dari agama ini sesuatu yang tidak Allah benarkan, tidak Allah izinkan? Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Kalau bukan karena kalimatul fasl, niscaya akan ditetapkan pada mereka tersebut. Wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Wa qala ta'ala afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Tidak ada hukum yang paling bagus dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang yakin. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, wa qad ajma'al ulama ala anna man za'ama anna hukma ghairillahi ahsan min hukmillah aw anna hadi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Kata Syekh Ibnu Baz, siapa, ya, para ulama sepakat siapa yang menganggap bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah jauh lebih baik dibandingkan hukum Allah, dia meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuk Rasulullah jauh lebih baik dibandingkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir. Maka orang yang seperti ini dinyatakan kafir. Jelas? Kemudian kita masuk yang berikutnya. Jelas ya? Intinya orang yang meyakini bahwasanya di sana ada syariat yang lebih afdol, lebih bagus, ada hukum yang lebih afdol, lebih bagus dibandingkan hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinyatakan kafir. An-Naqidul Khamis, pembatal yang kelima. Qala Syekh rahimahullah, al-khamisu man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Siapa yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya, kafara, maka ini orang dinyatakan kafir. Qala an-Nazim, membenci, ya, siapa yang membenci sedikit saja dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka dia dinyatakan kafir. Qala an-Nazim, berkata an-Nazim, wa man li syai'in sannahu qad abghadha fadinuhu walau amil la yurtadha wa dzaka minha qad talaha khamisan fakun laha mahadhira wa darisa. Kata beliau, wa man li syai'in sannahu qad abghadha, barang siapa yang membenci, ya, sesuatu yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadinuhu walau amil la yurtadha, maka, ya, agamanya Rasulullah SAW tersebut, meskipun dia telah amalkan, tidak dia ridhoi, dalam artian atau tidak diridhoi. Jadi membenci, barang siapa yang membenci sunnah Nabi SAW, itu susunannya gini, waman qad abghadha li syai'in sannahu sallallahu alaihi wasallam, ya gitu loh. Barang siapa yang membenci sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah agamanya, agama Nabi kita Muhammad SAW, walau amil la yurtadha, meskipun diamalkan, ya, sesuatu yang tidak diridhokan tersebut, wa dzaka
maka orang tersebut, ya, atau wadzaka minha qad talaha khamisan, maka hal tersebut talaha, ha ini kembali ke nawaqidul Islam, ya, ke pembatal-pembatal tersebut, ya, ha kembali ke nawaqidul Islam. Maka yang demikian itu kembali ke mana isyarat ini? Wadzaka, kembali ke yang kelima ini tadi. Maka yang demikian itu, tindakan membenci tersebut, minha, min nawaqidul Islam. Qad talaha, tala artinya apa? Qad talaha, tala artinya tabi'ah. Berarti dia telah mengikuti nawakidul nawakid yang sebelumnya, khamisan menjadi yang kelima. Fakun laha, maka hendaknya engkau terhadap ha, nawakid tersebut, mahadirah, waspada atau penuh dengan kewaspadaan, wadarisa, ya, dan senantiasalah engkau pelajari. Itu maknanya. Ana ulangi. Waman li syai'in sannahu qad abghadha, barang siapa membenci sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, ya, fadinuhu walau amilah la yurtadha, maka agama tersebut, meskipun, maksudnya agama itu agama Islam ini enggak, agama Nabi Muhammad SAW, meskipun atau walaupun telah dia amalkan tapi tidak diridhoi oleh dia. Maksudnya gini, ini kan pembahasannya gini, siapa yang membenci syariat meskipun dia ngamalkan syariat tersebut, ya, ada saja orang itu kadang ngamalkan syariat tapi dia membenci. Itu maksud ucapan Syekh Shalih Utsaimin, walau amil la yurtadha, meskipun dia ngamalkannya namun kalau dia tidak ridho, wadzaka, maka hal tersebut minha, digolongkan nawakidul Islam, qad talaha khamisan, maka dia ngikut jenis yang kelima. Maka hendaknya engkau waspada dan pelajari hal tersebut. Qaulu waman li syai'in yashmal umum as-sunnah al-qauliyah wal fi'liyah wa taqririyah. Li syai'in umum, ya, mau sunnah fi'liyah, qauliyah, taqririyah. Qauluhu sunnah fil lugha at-tariqah wa fil istilah ma nuqila 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'lihi aw takririhi. Sunnah secara bahasa tariqah, secara istilah sesuatu yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan dan takrirnya beliau. Qauluhu qad abghadha, baghadha yabghudu bughdhan fa huwa baghidun wal maf'ul mabghud wa baghid. Baghadha fulan asy-syai'a aw syakhsa karihahu wa maqatahu wa arada anhu, artinya membenci. Qauluhu la yurtadha ay la yuqbal, la yurtadha la yuqbal, tidak diridhoi, itu maknanya. Fadinuhu, maka agama orang tersebut, walau amil, ya, la yurtadha, ya, maka tidak diridhoi, maksudnya la yuqbal. Afwan, tadi ana menerjemahkan ya sama ya. Namun ada pembahasan gini loh, orang yang membenci syariat Nabi Muhammad disebutkan di sini, tidak disebutkan ya. Jadi orang yang membenci syariat, walau amila bihi kafara ijma'an, meskipun dia amalkan maka dia dinyatakan kufur. Ya, ya, maksud yang disebutkan oleh beliau ini seperti itu tadi. Fadinuhu, agamanya Nabi kita Muhammad SAW tersebut, walau amil, meskipun diamalkan oleh orang tersebut tapi orang tersebut membencinya, la yurtadha, maka tidak diridhoi tindakan dia, maksudnya tidak diamalkan, tidak diterima. Jadi orang itu kalau dia membenci syariat, ada bughdu, meskipun dia mengamalkannya maka tidak diterima. Faham antum? Jadi letak pembatal keislaman itu bukan dari sisi pengamalan dia, bukan karena dia tarkul amal, bukan, karena al-bughdu fi qalbihi. Yakin? Faham antum sampai sini? Beda dengan pembatal yang sebelumnya yang kita baca sebelumnya. Di situ terkait dengan tafdil.
i'tiqad afdhaliyah ghairi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum perhatikan di sini, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di sini berkisar ada unsur pembatal keislaman dari sisi al-qalbi. Kan sababul kufri itu mencakup al-i'tiqadiyah, al-qalb mencakup al-fi'l, mencakup al-qaul. Faham itu sampai di sini? Cobalah kalau kita perhatikan ya. Di sini disebutkan di matan Nawaqidul Islam ada enggak ya? Kalau kita perhatikan dari 10 pembatal keislaman, coba antum lihat dicatat di belakang yang di ada vers enggak disebutkan pula ya. Yang pertama, coba pembatal keislaman yang pertama apa disebutkan? Syirik. Dicontohkan syirik apa? Yazbah lil qabr awil jin. Fi'il bukan? Fi'il. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'itah yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah. Fi'il bukan? Fi'il. Kemudian yang ketiga, man lam yukaffir al musyrikin aw syakka fi kufrihim aw saha mazhabahum kafara. Mencakup fi'il, mencakup al-qalb ya. Kemudian yang keempat, man i'taqada al-qalb. Yang kelima, al-qalb. Faham antum sampai di sini? Ya. Maksudnya di sini dalam bab hukmul murtad ya, dalam bab hukmul murtad, mereka para ulama menyebutkan ada riddah bil qaul, ada riddah bil i'tiqad, ada riddah bil fi'l. Nah, di sini antum pahami. Jangan antum pahami yang namanya riddah itu bil qaul saja, atau bil fi'l saja, atau bil i'tiqad. Ini buktinya apa? Dia riddah bil i'tiqad. Ya bagus, ya, benci. Walau amil, meskipun diamalkan la yurtadha, tidak diterima. Kenapa? Karena abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Oleh karenanya para ulama mengatakan man abghadha syai'an mimma ja'a bir Rasul walau amila bihi kafara ijma'an. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jelaskan Syekh mengatakan man abghadha syai'an mimma ja'a bir Rasul walau amila bihi. Gitu kan? Siapa yang membenci syariat meskipun dia amalkan, kafir. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan apa? Wa man li syai'in sannahu qad abghadha fadinuhu walau amil la yurtadha ay la yuqbal walau amil. Yuqal ikhtara wa qabilahu radiya bihi, sebagaimana dikatakan ya ikhtara wa radiya wa qabilahu radiya bihi, maknanya ridha. Qauluhu qad talaha, maknanya tala fulanan tabi'ahu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Qauluhu mahadhira hadhira asyakhsu tayaqqadha wasta'adda wa ta'ahaba wa tanabbaha. Mahadhira waspada artinya ya. Qauluhu darasal kitab wa nahwahu karrara qira'atahu liyahfadhahu wa yafhamahu. Itu maknanya darasal kitab ya. Wa darisa, pelajar di sana. Mas'alatun ajma'ul ulama anna man abghadha syai'an mimma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfuru wa yantaqid islamuhu walau kana ya'mal bihi. Para ulama sepakat barang siapa yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinyatakan kafir dan batal keislamannya walau kana ya'mal bihi, meskipun dia mengamalkannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru fata'sal lahum wa dhalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ya. Lihat di situ. Ya. Mereka orang-orang kafir mendapatkan kebinasaan dan hapus rusak amalannya dengan sebab apa? Mereka membenci sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga Allah batalkan atau Allah gugurkan seluruh amalannya. Wa qala ta'ala wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk
qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Penduduk neraka mengatakan, wahai Malik, ini menunjukkan malaikat penjaga neraka, khazinun nar, namanya apa? Malik. Liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu agar Allah mematikan kami saja. Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, sudah kalian tinggal saja di neraka ya, nikmati sana. Laqad ji'nakum bil haqq. Kami sudah bawakan al-haq kepada kalian, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan kalian itu benci terhadap al-haq. Min babil faedah ya ikhwan. Ayat ini dalil menunjukkan bahwasannya lan tidak bermakna mu'abbad. Tidak bermakna mu'abbad. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kufar. Apa dalam Al-Qur'an? Mereka mengatakan walay yatamannau. Enggak, yang al-mautah. Walay yatamannau al-mautah atau walay yatamannaunahu abadan bima qaddamat. Bukan itu. Ada. Gimana ayatnya? Walay yatamannawil mautah atau dalam Al-Baqarah benar, atau walay yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim. Kembali ke mana? Sebelumnya apa itu sebelumnya? Ada di Al-Baqarah surah apa? Wala yatamannawul mauta segan anak. Ada enggak? Walan yatamannawul mauta. Coba ada. Kalau al-lafaz al-mautah yang Al-Baqarah gimana ayatnya? Yang antum baca tadi apa? Aduh. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Kalau yatamannaunahu wala yatamannaunahu. Apa? Ingat tak Dokter Fikri? Dalil yang lan itu mereka menyebutkan mereka tidak berangan-angan untuk mati. Disebutkan di ayat Al-Quran. Kemudian ternyata di ayat ini mereka pengen mati. Aduh, lupa nih. Ada ayatnya, ma'ruf ayatnya itu. Ya benar sih sebenarnya Al-Baqarah 95 itu ya. Ya. Al-Baqarah 95. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Iya. Ya benar Al-Baqarah. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak berangan-angan kembalinya kepada al-maut. Ya, mereka tidak berangan-angan ingin mati. Namun di ayat ini mereka mengharap pengen mati. Ya. Kata para ulama itu menunjukkan lan, tidak menunjukkan ta'bid. Ya, tidak menunjukkan ta'bid.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika disebutkan Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam yang dimaksudkan Ibnu Taimiyah, ya, au bughdhan lima jaa bihi Rasul fa hadza aidan kafirun bil ittifaq, atau membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul maka ini kafir bil ittifaq. Mas'alatun la yadkhulu fi hadzal hukmi al bughdu at-tabai, tabai, li anna al bughd naw'an. Tidak masuk dalam bab ini tadi membenci yang sifatnya tabai, tabiat. Karena membenci itu ada dua macam. Ahaduhuma ayyabghad amrallahi wa amra rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hadza kufrun. Membenci perintah Allah dan perintah Rasul ini kufur. Wal akhar ayyabghad ma amarallahu wa amara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam lima fihi minal masyaqqa wan nafsu bi tabi'atiha takrahul masyaqqa fa hadza la yadur. Talama annahu yaqumu bima aujaballahu alaihi fa farqun baina bughdil amri wa baina al-ma'mur bihi fal awwal yakfur bihi wa tsani la yakfur. Yang jenis yang kedua, jadi kan ada dua. Yang pertama membenci perintah, yang kedua membenci apa yang telah diperintahkan, ya. Jadi gini, ada dua jenis. Membenci perintah, Allah memerintahkan, dia tidak suka. Allah menyuruh seperti ini, dia tidak suka. Rasul menyuruh seperti ini, dia tidak suka. Bedakan antara antum tidak suka dengan perkara ini tadi, karena di sana ada masyaqqah, ada rasa berat. Difahami? Antum tidak membenci perintah Allah, tapi antum membenci perkara ini tadi karena di dalamnya ada sesuatu yang tidak antum sukai, karena rasa berat atau jiwa itu tidak menyukainya, maka ini tidak masalah, ya. Terlebih lagi, ya, dia ingin melaksanakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tapi rasa hatinya nggak suka gitu loh. Jadi ada perbedaan antara membenci perintah dan membenci sesuatu yang diperintahkan. Faham antum? Antum membenci jihad, perintah Allah, Allah memerintahkan jihad, antum tidak suka. Beda antara antum tidak suka jihad ini karena di sini ada letih, lelah, luka dan yang semisalnya. Fal awal yakfur bihi, benci perintah jihad itu kufur. Membenci perkara jihad ini karena di dalamnya ada keletihan, kelelahan, itu tidak dinyatakan kufur. Contoh, qala ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan berperang, berjihad dalam keadaan kalian tidak suka. Bisa jadi sesuatu yang tidak kalian sukai jauh lebih baik bagi kalian, ya enggak? Dan bisa jadi sesuatu yang kalian sukai jauh lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sesuatu yang kalian tidak tahu. Jelas? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang namanya jihad, berperang, ya secara tabiat siapa yang suka sih? Tidak ada yang suka. Tidak ada yang suka bertempur, berkelahi. Secara tabiat tidak suka. Tapi ini syariat. Antum tidak boleh membenci syariat. Yang antum benci dari sisi apa? Ketidaksukaan karena ada letih dan capeknya tadi. Nah itu tidak berpengaruh, karena itu tabiat. Jelas? Dan juga ya ikhwan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu perkara namun itu jauh lebih baik. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu dan itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ingat, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, kalaupun tidak kita sukai, tidak kita senangi, yakinlah bisa jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita itu jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan dari perkara tersebut. Kenapa? Karena wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa jumlatuhu wa huwa kurhul lakum fi mahalli nasbin 'alal hal. Jumlah wa huwa kurhul lakum itu fi mahalli nasb sebagai hal. Wa dhamir huwa ya'un 'alal qital. Dhamir huwa kembali kepada qital. Wa laysa ya'un 'alal kitabah. Bukan kembali kepada takdir. Fa innal muslimin la yakrahuna
Fa innal muslimin la yakrahuna ma faradallahu alaihim. Karena kaum muslimin tidak ada yang membenci sesuatu yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa inna ma yakrahuna al-qital bi makna at-tabi'ah al-bashariyah. Mereka membenci perperangan bi muqtada at-tabi'ah al-bashariyah, karena sesuai tabiat manusia. Wa farqun baina ayyuqal, beda antara perkara yang innana nakrahu ma faradallahu minal qital. Beda pernyataan seseorang yang mengatakan kami tidak menyukai sesuatu yang telah Allah wajibkan berupa berperangan. Wa baina yuqal innana nakrahul qital. Berbeda dengan orang yang mengatakan kami tidak menyukai jihad. Kalau ada orang yang mengatakan kami tidak menyukai kewajiban jihad, maka kufur. Kalau ada orang yang mengatakan kami tidak menyukai jihad karena perperangan, maka tidak dikatakan kufur. Difahami? Beda antara membenci perkara syariat jihad dengan perkara jihadnya. Faham? Nyambung sampai sini, Khalifah? Fakarahatul qital amrun tabi'i. Tidak menyukai perperangan itu perkara yang tabiat. Fa innal insan yakrahu ay yuqatil ahadan minan nas fayaqtuluhu atau fayaqtulahu fayasbihu maqtulan. Karena seseorang itu tidak senang untuk memerangi orang lain sehingga membunuhnya. Lakin idza kana hadzal qital mafrudun alaina sara mahbuban ilaina min wajhin wa makruhan lana min wajhin akhar. Akan tetapi yang namanya perperangan kalau sudah diwajibkan kepada kita, maka dia dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi lain. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an kutiba alaikumul qital, bukan dengan bahasa kutiba alaikumul jihad. Karena apa? Karena jihad itu perkara yang lebih umum syariat. Kalau qital itu adalah hasil dari jihad. Di antara bentuk jihad adalah al-qital. Perperangan itu tidak disukai oleh secara tabi'i, secara tabiat. Adapun jihad ini merupakan syariat. Sehingga yang dia benci itu apa? Jihadnya atau qitalnya. Kalau jihadnya ini merupakan syariat, ya, tidak boleh dia benci. Adapun qital itu bagian dari jihad atau hasil dari jihad tersebut. Fa bi'tibari anna Allah faradahu alaina yakunu mahbuban ilaina. Ditinjau dari sisi karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad tersebut kepada kita atau mewajibkan perang tersebut kepada kita, maka syariat ini dicintai. Difahami? Kalau ditinjau dari tabiat karena ada pertumpahan darah, pembunuhan dan yang semisalnya, maka jihad atau qital tidak disukai. Wa qala ta'ala wa minha annahu la haraja 'alal insanin idza kariha ma kataba 'alaihi la karahatuhu min haitsu amara asy-syari'u walakin karahatuhu min haitsu tabi'ah amma min haitsu amri syari' bihi fal wajib ar-ridha wa insyirahu sadar bihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan minha, dan diantaranya juga annahu la haraja, tidak masalah alal insan bagi seseorang idza kariha ma kutiba alaih, tatkala dia membenci sesuatu yang telah ditetapkan bagi dia, la karahatu min haitsu ma amara syari'u bihi, bukan dia benci karena atau ditinjau dari sisi itu perintah syariat, walakin karahatuhu min haitsu tabi'ah, jadi dia tidak menyukai karena tabiat. Amma min haitsu ma amara syari'u bihi al-wajibur ridha, adapun ditinjau dari perkara ini merupakan perintah syariat, maka kewajiban adalah ridha, wa insyirahu sadar bihi, dan lapang dada. Difahami? Jelas? Wadih ikhwan, wadih jiddan. Bahwasannya antum perlu bedakan di sini perkara membenci syariat dengan membenci tabiat. Syariat jihad, syariat qital wajib kita ridha, wajib kita cintai karena itu syariat. Adapun qitalnya ditinjau dari sisi tabiat karena ada pembunuhan, pertumpahan darah yang semisalnya, itu tidak disukai, maka itu perkara tabiat, itu la ba'sa bihi, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Sisa 5 pembatal lagi, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam bulan Desember ini. Naktafi bihadzal qadar.